Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih atas berkat dan pengasihan-Mu untuk kami. Ajar kami untuk dapat menghitung berkat-Mu, ajar kami untuk selalu bersyukur padamu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah hanya kekuatan dan Roh-Mu yang menaungi kami semua di tempat kami masing-masing. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Ibu Bapak, ini judulnya adalah memberi atau menerima. Kalau ditanya kepada kita, mana yang akan kita pilih? Memberi atau menerima? Ya, silakan kita jawab masing-masing di dalam hati kita. Nah, Alkisah di surga akan merayakan ulang tahun, yaitu tanggal 30 Februari. Pas di tanggal itu, malaikat mencari 2 orang bayi yang akan lahir tanggal 30 Februari itu. Maka ditemukanlah 2 orang bayi dan diberi nama Siba dan Siyi. Malaikat ini disuruh Tuhan untuk menanyakan kepada Siba dan Siyi ini, apakah dia nanti hidup di dunia ini mau memberi atau mau menerima. Dan pertanyaan itu pun dipertanyakan kepada Siba dan Siyi. Nah, ternyata jawaban Siba kepada malaikat, saya nanti hidup mau menerima. Karena saya ingin hidup tenang, cuma menerima aja. Tinggal duduk, menerima. Dan pertanyaan pun ditanyakan kepada Siyi ini, bagaimana jawabmu, Yi? Kata malaikat. Dan Siyi ini menjawab bahwa, ya sudah, saya mau memberi. Dan akhirnya tanggal 30 Februari mereka lahir. Dan setelah sekian tahun, yaitu setelah mereka menjadi pemuda, maka malaikat mengingat janji yang telah diberikan atau yang udah diucapkan oleh Siba dan Siyi ini. Dan terjadilah beberapa bulan kemudian, Siba ini hanya menerima. Jadi dia hanya bisa menerima dan tidak bisa memberi. Yaitu Siba ini menjadi seorang pengemis. Sedangkan Siyi ini, dia bisa menyisihkan sebagian dari pendapatannya sehingga dia bisa memberi dari kelebihan yang dia sisihkan untuk rekan-rekan, untuk keluarga, dan untuk tetangganya. Dan si ini jadilah orang kaya dan orang yang berlebih. Nah, kita pun tidak usah menjadi orang kaya untuk bisa memberi. Seperti di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita pun diharapkan oleh Tuhan untuk bisa memberi. Memberi apa? Banyak yang bisa kita beri. Ya. Pertama, memberi itu dapat menolong kita untuk mensyukuri berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seperti di 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu
kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Yang kedua, memberi juga menyadarkan kepada kita bahwa kita ini hidup lebih beruntung. Kenapa bisa disebut kita lebih beruntung? Karena ketika kita memberi, ketika kita memberi, oh ada itu. Kita sadar bahwa kita ini lebih kuat, lebih sehat, lebih kaya daripada mereka yang menerima. Yang ketiga, memberi juga akan membuat kita kaya kepada pemberkatan Tuhan. Seperti di Maleakhi 3 ayat 10 yang bunyinya, bawalah persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada perkenan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu berkelimpah. Jadi kalau kita bisa memberi, maka Tuhan pun akan memberikan kepada kita sampai berlimpah. Bukan hanya cukup, tetapi Tuhan mengatakan akan lebih berlimpah. Yang selanjutnya, di dalam kita memberi pun, kita menjadikan tubuh kita sehat. Ya. Seperti yang selalu saya ikutin, ibu-ibu di gereja yang memberi, membungkus nasi untuk dibagikan, mereka selalu tertawa. Dalam artian, saya menghitung 5 menit sekali pasti mereka tertawa lah. Apa aja dijadiin tertawa. Ada kerupuk yang nggak bisa dimasukin ke plastik juga jadi tertawaan itu. Karena apa? Kerupuknya langsung dimakan aja udah. Udahlah ini dimakan aja udah tertawa semua. Ya. Jadi seperti kata perintah Tuhan di dalam Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Tetapi hati yang sedih ya sudah menjadikan penyakit. Jadi alangkah lebih indahnya kita memberi dengan penuh sukacita. Amin. Nah, di situ ada pengobatan buat kita, ada juga rasa syukur kita kepada Tuhan, ada kebanggaan kepada kita bahwa kita ini mampu memberikan kepada yang lebih kurang dari kita. Untuk itu, marilah kita bisa memberikan apapun yang ada, baik pikiran, baik tenaga, materi, apapun kita bisa memberikan, terutama untuk komunitas kita. Amin. Baik, makasih Pak Dadang. Ya, Pak. Iya. Harusnya seperti itu Bapak Ibu ya, lebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Ya, tapi memang kecenderungan kita ya lebih senang menerima ya, Bapak Ibu ya, daripada keseimbangan, Pak. memberi. Keseimbangan. Iya. Jadi nggak bisa kita menerima terus, tidak bisa. Kita tidak bisa juga menerima terus, nggak bisa. Harus ada sesuatu keseimbangan. Idealnya seperti itu. Hidup ini ya. nggak ada keseimbangan, Tidak bagus. Andalan akan bagus gitu. Idealnya seperti itu. Tapi kecenderungan manusia Kekurangan terus. Nah, kecenderungan manusia ya. Sampai mendapatkan uang segede koran, nah itu baru tenang. Iya. Makanya apa yang diajarkan Yesus selalu kontradiksi ya dengan pandangan dunia. Ya, sama dengan ucapan berbahagia itu kan.
Iya. itu selalu berlawanan dengan konsep dunia. Ya. Sama juga dengan ini, gitu. Ya, tapi justru memang inilah gaya hidup orang percaya, ya, gaya hidup yang diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri, ya, di mana dia juga hidupnya memberi, ya, bukan menerima saja. Ya, Yesus banyak menerima, tapi dia juga memberi dari apa yang seluruh dia punya, bahkan dirinya, ya, untuk mati, begitu. Ya, mungkin ada yang mau sharing, Bapak Ibu, berkaitan dengan ini, teks hari ini. Ya, Pak. Ya. Tadi tuh saya pergumulan, saya punya niat baik tadi itu. Terus terang kan waktu suami sakit itu ya dari teman-teman SD almarhum suami itu kan banyak menyumbang. Jadi ya memang terus terang diberi itu, menerima itu senang ya pada saat itu. Tapi saya kan sadar saya sendiri juga harus memberi gitu. Pas waktu itu kan banyak yang melawat. Jadi mereka tuh cerita usahanya ini. Akhirnya saya keingetan kan. Saya ini kan anak bikin ayam goreng itu kan perlu dus nasi. Jadi saya pikir daripada beli ke orang lain lebih baik saya pesan ke teman sekolahnya almarhum suami saya gitu. Tapi ternyata responnya buat saya itu jadi terbalik gitu. Dia tuh sepertinya nggak mau menjaga hubungan baik dengan saya. Kalau saya kan ingin menjaga hubungan baik. Sebagai tanda terima kasih lah gitu. Saya udah bilang, saya nanti bayarnya cash. Setiap kali itu saya bayar cash. Jadi nggak minta waktu atau gimana, enggak. Jadi maksud saya ini berapa harganya? Oh katanya minimal harus 3.000 gitu, ukurannya 310 gram. Oh dia adanya cuma 400. Jadi kayak gimana ya, menurut saya, nggak tahu saya terlalu necting atau gimana gitu kan. Pokoknya responnya menurut saya itu kurang baik. Dia sepertinya nggak mau menjaga hubungan lah dengan saya gitu. Dia kasih saran sih baik gitu. Kalau dia tuh adanya cuma 400 gram dan itu juga harus beli pisau sendiri gitu kan. Jadi kayaknya cuma ngasih pendapat sih ya oke gitu. Tapi maksudnya saya sih nggak seperti itu. Kita bisnis aja gitu sambil menjaga hubungan baik gitu. Tapi ya itu setiap orang beda-beda ya. Saya ingin memberi karena saya kan udah menerima. Tapi ternyata memberi juga tidak mudah gitu Pak. Untuk saya ya hari ini pergumulan buat saya. Tadi saya rada mellow karena kok nggak direspon dengan baik gitu. Itu Pak, makasih. Iya. Ya bisa terjadi ya yang seperti itu. Itu juga nggak semua bisa direspon dengan baik, Pak. Iya. Padahal saya nggak punya utang, ya mereka juga. Jadi saya tuh jadi begini, aduh ternyata orang tuh ya bisa baik itu digerakkan Tuhan loh. Jadi bukannya benar-benar dia itu bermaksud baik, bukan. Tapi Tuhan yang menggerakkan begitu banyak orang, ya kan? Maka itu berterima kasih itu menurut saya nih harus sama Tuhan dulu. Baru sama manusia, karena saya mau berterima kasih sama manusia juga, diresponnya menurut saya nih, karena mungkin saya terlalu necting atau gimana, saya sendiri nggak tahu, kok diresponnya nggak baik gitu. Padahal saya nggak akan ngutang gitu. Dan saya juga nggak pernah punya utang gitu. Cuman suami saya dulu suka cerita, Pak, kenapa nggak suka ikut itu reunian SD? Percuma, cuma pamer-pamer harta doang. Nanti usahanya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, mobilnya di mana-mana. Jadi cuma pamer doang. Jadi dulu suami saya tuh suka malas gitu kalau ikut reunian. Itu aja. Ya saya sepertinya terlalu main perasaan atau gimana, saya sendiri juga nggak tahu. Baper. Jadi kebaperan sayanya gitu. Kata anak saya, mami terlalu baper katanya. Iya. Ya itu makanya dalam memberi kita harus siap ya dengan berbagai respon yang mungkin kita nggak duga gitu kan. Ya. Ya. Sedih lah pokoknya hari ini tuh sebenarnya saya sedih, tapi ya udah saya bisa melewati ya puji Tuhan.
Iya, justru kan dengan itu juga kita dilatih ya, bahwa dalam memberi tidak tergantung situasi dan respon orang, ya kan? Iya. Kalau orang kita benar tulus, apapun respon dan reaksi, ya tidak masalah, ya kan? Ya mau pesan begini nih, mau pesan begini gitu. Kan lumayan gitu kan, kalau 3.000 box nggak apa-apa gitu kan. Gitu, untuk jaga hubungan baik lah, tapi ya ternyata responnya tidak bisa saya harapkan, ya sudah. Ya mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Apa kesulitan dalam memberi? Biasanya sih mereka melihat, Pak, kalau kita memberi dari mana nih? Gitu. Kalau dari gereja, wah, jangan-jangan nih, gitu biasanya. Udang di balik batu. Ya. Ada yang begitu dulu juga waktu kita ngasih yang berbagi kasih itu setiap tanggal 24 Desember ya. Nah, kita kan nggak ngomong ini dari gereja dari mana. Pokoknya ini ada yang ulang tahun nih, ada yang ulang tahun ya, yang ulang tahun Yesus sendiri. Iya. Betul. Ketika Yesus memberi diri juga kan, responnya tidak baik kan. Ya. Apa lalu semua orang jadi percaya? Enggak, ya. Banyak yang menolak, banyak yang mengatakan kan anak apanya yang Mesias begitu kan. Bahkan muridnya sendiri yang gagal, ya kan? Karena salah cara pandang akhirnya merespon dengan tidak baik kan begitu. Katanya Mesias, kok mati seperti itu kan? Ya, artinya apa yang kita beri ya sekalipun yang paling berharga ya bisa aja ya direspon dengan tidak baik. Ya. Tapi yang pasti memang dalam memberi kita akan kehilangan sesuatu. Ya, jadi ketika kita mau memberi kita harus siap bahwa ya ini bedanya memberi dengan menerima kan. Kalau menerima kita mendapatkan sesuatu, tapi kalau memberi kita kehilangan sesuatu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin yang lain? Ya, mau tambahan mungkin ya. Ya, Bu Mariana. Ya, di sini mungkin kalau dalam arti memberi dan menerima. Jadi kalau memberi itu tidak hanya selalu materi, begitu juga menerima tidak hanya selalu berupa barang atau materi yang lain-lainnya. Kalau dari pengertiannya, mungkin dalam di sini tuh bukan ya kita lihat kalau kita menerima, misalkan kita memberi berkat, itu tuh orang kan kita jemaat kita menerima berkat itu memang menurut saya sih itu boleh bagus ya kita menerima berkat. Jadi bukan berkat dari jasmani aja, tapi juga kita menerima berkat rohani. Menurut saya sih itu ya. Mungkin kalau yang memberi memang itu semuanya baik, tapi yang menerima juga kalau memang hanya materi, kalau dilihat dari segi materi aja, rasanya memang kurang ini gitu. Tapi kalau menerima dalam arti yang lebih luas lagi di luar dari materi, ya mungkin saya rasa itu menurut saya itu mungkin baik. Gitu. Artiannya bukan hanya di pengertiannya bukan hanya dilihat dari segi materi, jadi dari segi menerima ide orang lain, menerima syarat orang lain, atau menerima ya berkat Tuhan gitu. Saya rasa itu mungkin gimana? Iya. Iya betul. Makanya di GKI kan kita mengenal 4 macam persembahan ya. Persembahan uang, materi, persembahan diri, persembahan waktu, persembahan tenaga. Ya, ini menjadi indikator bagaimana jemaat itu memberi.
Pak Hadi pasti tahu yang ngutak-ngutik RKKJ. Ya. Nah, 4 indikator ini kan menunjukkan bahwa memang yang diberikan jemaat bukan cuma materi. Ya. Waktu ketika orang hadir ya dalam persekutuan ya kan yang diukur dari kuantitas, frekuensi, persembahan tenaga ketika orang mau terlibat dalam pelayanan ya, kesediaan umat untuk ambil bagian itu kan juga pemberian. Ya toh. Terus ada namanya persembahan diri. Ya, ketika orang dibaptis, ketika orang sidi, ya dia memberikan diri untuk menjadi warga jemaat, ya, itu sama. Ya, bukan materi, ya, tapi itu juga merupakan indikator ya dari persembahan ya atau pemberian. Ya, sebenarnya kita udah dilatih memang ya dari gereja GKI punya instrumen itu memang. Ya, dan diharapkan ya bukan cuma dalam gereja ya, tapi juga dalam seluruh kehidupan kita ya yang mampu. Ya mungkin yang lain, Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Ya sebetulnya yang mau menerima itu juga sebetulnya kalau mau menerima dia tuh orangnya rendah hati Pak. Kalau mau menerima, karena nggak semua pemberian itu bisa diterima dengan baik Pak. Jadi nggak rendah juga, nggak hina juga gitu. Kalau menurut saya kalau orang mau menerima gitu ya. Karena kalau kita mau memberi terus ditolak juga jadi sedih kan, kita punya niatnya kan mau berbagi gitu. Cuman ya bentuknya ya yang kita mampu gitu kan, bukan yang kita nggak mampu gitu kan. Ya. Karena nggak semua orang bisa rendah hati mau menerima. Kalau yang gengsi kan repot. Kayak kemarin tuh Bu Iing mau bagi nasi, ternyata Pak Ailin kalau nggak salah ya waktu sharing, dia bagi nasi malah minta uang gitu ya. Kalau itu sih bentuknya kan bukan rendah hati, ya kan? Nawar itu sih. Ada transaksi. Itu mah karena Ailin ya. Lihat kok Ailin aja jadi minta duit. Suka duka berbagi nasi bungkus. Dikasih hati minta ampla gitu ya. Dikasih hati pengen jantung. Iya, oke ya. Menarik ya Bapak Ibu. Jadi ada berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi ya ketika kita belajar untuk memberi. Memang ini sebuah proses yang harus terus dilatih. Ya dilatih terus ya sehingga ini menjadi sebuah gaya hidup orang percaya ya bahwa gaya hidup kita memang kita lebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Ya, makanya sejak anak-anak sejak dini ini terus dilatih ya menjadi spiritualitas bahkan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita masuk doa syafaat. Di share screen. Kita doakan jemaat dan simpatisan gereja kita ya dalam pekerjaan dan usahanya. Dan saat ini masih dalam situasi yang belum membaik. Ya, kita doakan biar mereka semua tetap mampu ya menjalani. Pak Dadang ya yang pertama. Oke. Pak Dadang yang pertama. Yang kedua
persiapan kita untuk memulai ibadah di gereja. Ya, kita doakan berbagai persiapan. Minta tolong. Bu Fevi. Ya. Oke. Yang ketiga, Oh iya, Pak Adi, ya, ada info kalau Pak John udah pulang. Oh iya, puji Tuhan ya, Bu. Hari ini pulang. Ya, puji Tuhan kalau sudah pulih. Pak Wi juga sudah pulih ya, Pak Wi Ya, Willianto. Udah pulang. Oke, yang ketiga, pemerintah dan tim medis yang terus berupaya menangani wabah. Ya, kita doakan. Dan beberapa hari terakhir banyak tim medis juga yang menjadi korban. Ya, kita doakan juga ya supaya semua boleh menjadi lebih baik. Bu Chandra, yang ketiga. Oke. Yang keempat, kita doakan masyarakat agar lebih lagi tertib, tidak sembarangan, terutama di Kota Bandung. Ya, karena jumlah kasus meningkat tajam, ya, terutama di Jawa Barat ini, Bapak Ibu. Ya, minta tolong Pak Suryadi. Yang keempat. Ya. Ya. Kemudian untuk studi anak-anak, Henry, Livina, Yordan. Ada tambahan yang lain studi anak-anak? Itu yang anaknya Ibu Idia, siapa ya? Kemarin teh. Adrian. Adrian Nadia. Ya. Koas juga sama. Nadia. Oh, Nadia yang koas. Ya. Adrian yang mau kerja praktek. Kalau Hadrian. Kalau itu Nadia asalnya mau koas. Sama Yordan berarti. Ya. Chris anaknya Bu El, Pak, yang mau sidang. Nah, Chris juga. Christian. Christine. Oh, Christine. Christine yang benar. Ya. Pak Dadang. Mau sidang ya? Sidang, ya. Mau sidang, Pak, tanggal 14 Juli. Sidang. Oke. Christine, Pak, terbalik, Pak, nanti salah. Christine. Ini auto text tadi. Balik lagi ya. Christine. Pak Simon ya? Simon yang ini? Oke. Kemudian untuk Alvin dia dan Felix. Pak Hadi. Ya, siapa? Oke. Ada tambahan Bapak Ibu? Ada tambahan? Mungkin bagi yang mau rencana-rencana menikah, Pak. Oh iya, boleh. Anaknya Bu Chandra, anaknya Pasti Adi. Anaknya siapa tuh? Levita gitu? Si anak Pak Pasti Adi. Sama Oktober. Oktober ya? Ini iya. Oktober sama Lucy. Terus anak Bu Chandra ya? Iya, Pak. Siapa? Ane ya? Ane juga. N double, Pak. Double N. Satu lagi siapa Bu Chandra? Levina, Pak. Levina skripsi ya. Yordan dia koas ya. Bagian kerja praktek. Levina. Udah ya? Sidang juga. Oh iya. Oke. Sidangnya. Di Oktober semua ini ya, Bapak Ibu ya?
Iya. Ya. Ya, cukup. Ini saya yang terakhir ya, sekaligus menutup. Yuk Bapak Ibu, kita mulai. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih atas pimpinan-Mu, di mana Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami anak-anak-Mu ikut serta di dalam Zoom meeting ini. Biarlah persekutuan doa ini menjadikan kerinduan bagi setiap kami selalu ikut serta, dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan dan nama-Mu yang diagungkan. Bapa, pada saat ini kami bersehati ingin mendoakan bagi anak-anak-Mu khususnya yang ada di GKI Pasir Koja, di mana mereka terdampak dari COVID-19 ini. Biarlah Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit bagi anak-anak-Mu yang berusaha, maupun pekerjaan yang sedang mereka geluti. Karena kami tahu pada saat ini pekerjaan maupun usaha sedang mengalami pasang surut yang lumayan cukup besar. Berikan kepada kami semangat, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami penghiburan yang daripada-Mu, karena hanya Engkaulah sumber dari segala pengharapan kami. Biarlah Engkau selalu mengingatkan kami, supaya kami dapat berserah kepada-Mu, supaya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah Bapa yang begitu setia, Bapa yang begitu mencintai anak-anak-Nya. Bapa, kami serahkan seru sembahyang kami, permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat jasmani, rohani, perlindungan, keamanan, kesehatan yang boleh kami terima. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sehati berdoa untuk persiapan di gereja-Mu GKI Pasir Koja Tuhan, untuk membuka ibadah bagi jemaat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu jemaat-Mu begitu rindu untuk bersekutu di gereja. Tuhan, biarlah Engkau boleh memberikan hikmat kepada hamba Tuhan, Pendeta Rahmadi, juga para majelis Tuhan. Apa yang perlu dilakukan untuk persiapan membuka ibadah kembali di gereja Pasir Koja. Tuhan Yesus, Kau tahu kerinduan para jemaat-Mu juga Tuhan yang tidak dapat ikut pada pembukaan gereja yang akan datang, tapi biarlah Tuhan boleh menghibur para lansia yang begitu merindukan untuk bersekutu bersama. Kami yakin di waktu-waktu yang akan datang Tuhan akan memberi kesempatan kami semua boleh berbakti kembali di gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kembali kami datang kepadamu ya Bapa, untuk mendoakan khususnya untuk pemerintah ya Tuhan dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kau beri hikmat kepada para pemerintah ya Tuhan, kepada semua yang berwenang, supaya mereka bisa
memberi yang terbaik kepada kami masyarakat Indonesia ini. Tuhan Yesus, biarlah apa yang mereka lakukan semuanya untuk kebaikan kami semua. Kami berdoa juga untuk tim medis ya Tuhan, yang berupaya terus untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Tolong mereka, beri kekuatan kepada mereka, beri kesabaran ya Tuhan, supaya mereka bisa menangani yang terdampak dari COVID ini, dan juga mereka bisa terlindungi dari COVID ini Tuhan. Tuhan Yesus, banyak sekali sekarang yang terdampak ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, Engkau menolong mereka, supaya mereka selalu mengikuti protokol yang harus mereka jalankan untuk menjaga imun mereka ya Tuhan. Sehingga mereka bisa terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus, kami mohon kepada semua masyarakat supaya bisa bekerja sama ya Tuhan dengan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Hanya kepadamu Bapa kami mohon pertolongan, karena Engkau yang akan menjaga kami semua dari pandemi ini ya Tuhan. Sehingga kami bisa dalam menjalani kehidupan ini dengan aman ya Tuhan. Hanya kepadamu Bapa kami mohon semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami datang dan bersujud di hadapan Engkau pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau memberikan kesehatan kepada kami, pada semua yang hadir di dalam doa malam ini ya Tuhan. Engkau telah menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat bersekutu secara online ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, pada saat sekarang ini, dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19, Engkau tahu ya Tuhan, begitu banyak yang menjadi korban ya Tuhan, karena mereka tidak patuh dan taat kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ya Tuhan. Sehingga penularan begitu cepat dan banyak korban ya Tuhan yang berjatuhan. Tidak hanya masyarakat biasa ya Tuhan, tetapi juga para dokter, juru rawat, dan lain-lainnya Tuhan. Itu karena masyarakat yang kurang peduli terhadap penanganan untuk pengendalian COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga begitu banyak yang menjadi korban. Untuk itulah kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan teguran kepada masyarakat, supaya masyarakat itu patuh terhadap aturan dan tidak sembarangan di dalam bergaul antara satu dengan yang lain. Tuhan, kami mohon juga kiranya masyarakat itu untuk menghindari kerumunan, untuk menghindari pertemuan yang terjadi di dalam kehidupannya ya Tuhan, supaya mereka tidak mudah tercemar atau terinfeksi oleh virus tersebut. Bapa yang surga, kami sebetulnya sudah rindu untuk bergaul, berkumpul, dan berusaha. Karena saat sekarang ini memang banyak kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Tetapi itulah memang keadaan untuk sementara ini yang harus bisa kita kendalikan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau akan membantu dan menolong kami semua untuk dapat mengatasi COVID-19 ini, supaya bisa kembali normal dan juga masyarakat bisa sehat kembali. Amin. Tidak ada masalah di dalam kehidupan dan kesehatannya. Amin. Itulah permohonan doa kami ya Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang di malam ini Tuhan. Kami ingin mendoakan terkhusus untuk anak-anak kami Tuhan, yang nanti Senin akan mulai kembali sekolah Tuhan, walaupun nanti pengajaran jarak jauh Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati semuanya Tuhan, baik pihak sekolah, guru maupun anak-anak Tuhan. Persiapkan semuanya Tuhan, mampukan semuanya Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Dan kami juga terkhusus berdoa buat Henry dan Devina Tuhan, yang untuk penyusunan skripsinya Tuhan, biarlah Engkau tolong Tuhan, berikan mereka anak-anak ini Tuhan, ide-ide yang baik Tuhan, bimbing di dalam semuanya Tuhan, di dalam penyusunannya Tuhan, sehingga apa yang akan dia kerjakan menjadikan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa buat Yordan dan Nadia Tuhan, yang untuk persiapan koasnya Tuhan, biarlah dimanapun dia ditempatkan Tuhan, di rumah sakit maupun di mana Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kebaikan semuanya Tuhan. Engkau yang akan menjagai mereka dengan hikmat dan akal budi yang baik Tuhan. Biarlah anak-anak ini Engkau persiapkan menjadi dokter yang baik ke depannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Hadrian Tuhan, yang akan praktek nanti di rumah sakit atau di mana Tuhan. Biarlah Tuhan Hadrian boleh memperoleh tempat yang baik Tuhan. Kalau boleh Tuhan, kami meminta biar dia bisa ditempatkan di Bandung Tuhan, biar dia tidak jauh dari mamahnya terkasih Tuhan, ibu dia Tuhan. Biarlah Engkau yang atur semuanya Tuhan, karena kami yakin semua ini ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan buat Kristain juga Tuhan, yang akan mempersiapkan sidangnya Tuhan, persiapkan dia Tuhan di dalam menghadapi sidangnya nanti Tuhan. Di dalam masa pandemi ini kami yakin Tuhan, Kristain Engkau yang akan memberkatinya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua anak-anak yang telah kami sebutkan Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau yang hadir, Engkau yang mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada malam ini kami juga khusus berdoa buat anak-anak kami Bapak. Anak-anak kami yang punya kebutuhan khusus ya Tuhan. Pimpinlah mereka semua ya Bapak. Beri kekuatan bagi keluarga dan orang tuanya dalam membimbing dan mendampingi mereka semua. Kami juga berdoa khusus untuk Alvin, Dea, dan Felix, yang berilah kekuatan bagi mereka untuk senantiasa untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan pimpinlah orang tuanya, Ciwawa, Koncong, Pak Thomas, Pak Omi, dan Bu Mariana, dalam mendidik mereka semua. Tuhan. Kami tahu mereka adalah orang tua yang terpilih dari sekian orang tua yang Kau percayakan untuk hidup mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami tahu kesusahan mereka semua. Kami percaya mereka punya kekuatan, mereka punya penghiburan, dan mereka punya ketabahan yang sangat luar biasa dalam menghadapi anak-anak mereka, Tuhan. Yang belum tentu kami bisa untuk melakukannya, Tuhan. Pimpinlah mereka, berkatilah mereka. Jauh dari sempurna ini. Kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, anakmu Tuhan, dan Juru Selamat kami. Bapak, malam hari ini kami juga mau mendoakan anak-anak kami yang akan melangsungkan pernikahan, di mana rencana pernikahan mereka akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang. Kami sadar Bapak bahwa dalam situasi yang seperti ini, pernikahan mereka tidak akan berjalan seperti situasi sebelumnya.
mungkin akan ada banyak protokol, mungkin ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dipersiapkan sejak sekarang. Ya. Kami percaya Tuhan menolong, menyertai untuk Lucy, anak Tastiadi, juga untuk Anne, anak Bu Chandra, dan juga untuk Levina. Tuhan tolong anak-anak ini ya Tuhan, biar dalam persiapan-persiapan ini mereka boleh sungguh-sungguh menyerahkan semuanya dalam campur tangan Tuhan. Bila juga mereka dalam mempersiapkan diri untuk masuk dalam pernikahan, mereka bukan hanya mempersiapkan acaranya, tapi juga mereka mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pasangan suami istri yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mampu saling mengasihi dan mencintai sampai maut memisahkan. Kami percaya Tuhan juga menyertai apa yang sedang mereka kerjakan dan persiapkan, baik untuk peneguhan, pemberkatannya, begitu juga untuk resepsinya. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong juga para orang tua untuk terus mensupport, mendukung, dan hal-hal teknis yang akan disiapkan, biarlah semua boleh juga berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga bersyukur malam hari ini untuk saudara-saudara kami yang sudah kembali pulang dari rumah sakit. Bersyukur untuk Pak John Ten yang sudah kembali pulang ke rumah. Begitu juga untuk Pendeta Dwi Willianto juga yang sudah dibolehkan pulang. Kami percaya semua adalah berkat penyertaan Tuhan yang sudah mereka alami sehingga mereka boleh kembali pulang ke rumah masing-masing. Biarlah tahap pemulihan, Tuhan juga kembalikan kesehatan, kekuatan mereka menjadi lebih baik lagi, bahkan menjadi sempurna. Kami juga doakan ya Bapak untuk keluarga almarhum Pak Tisna. Tuhan berikan juga mereka kekuatan penghiburan. Biarlah sepeninggal Pak Tisna, keluarga boleh melanjutkan kebaikan teladan-teladan Pak Tisna untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kasih kekuatan Tuhan boleh menyertai keluarga, khususnya di dalam masa-masa berkabung dan berduka. Terima kasih Amin. Bapak untuk persekutuan doa malam hari ini. Berkati juga persekutuan doa esok hari dan seterusnya. Dan biarlah apa yang kami jalani boleh memberikan kami kekuatan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah seruan doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih